Shalom teman-teman. Halo Lause Cingsan. Duh, apa kabar nih? Udah lama banget kita nggak ketemu Lause. Puji Tuhan, semuanya baik. Ya, berkat anugerah Tuhan dan karunia Tuhan. Nah, saya bisa kembali lagi melayani Tuhan. Ya, bisa ketemu juga Lause Wailing dan bisa bertemu juga dengan teman-teman semua di sini ya. Meskipun kita via online. Senang banget ya Lause ya. Nah, kita bersyukur banget nih Lause, kita masih bisa bertemu dengan teman-teman semua. Itu juga karena kemurahan hati Tuhan, kebaikan Tuhan yang mengizinkan kita semua untuk berkumpul walau masih online. Pasti kita selalu pengen berada di hadirat Tuhan, bener gak Lause? Bener, Lause Wailing ya. Dan teman-teman semua, yuk mari kita sebelum ibadah kita mulai berdoa dulu. Mari kita berdoa dan nanti kita lanjutkan dengan menaikkan pujian lebih dalam lagi. Kita mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa teman-teman ya. Bapa kami yang surga yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah Engkau ya Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama di sini beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami kesehatan ya Tuhan. Jangan menyertai sepanjang hari, di mana suka dan duka Tuhan berserta kita. Tuhan, ya Tuhan, biar Tuhan sendiri menyertai setiap kami semuanya ya Bapa, baik yang melayani dalam puji-pujian maupun yang membawakan firman Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal tengah hingga akhir. Dengar seruan doa kami ya Bapa. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Di dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Mengasihi-Mu. Teman-teman, tadi kita sudah menyanyikan lagu lebih dalam lagi. Kita mau lebih mengasihi Tuhan. Nah, teman-teman, apakah teman-teman nih yakin gak nih bahwa kita mau lebih lagi mengasihi Tuhan? Lause, aku mau menantang teman-teman semua nih di sini. Apakah mereka berani dan mau bekerja untuk Tuhan? Untuk melayani Tuhan. Kalau Tuhan utus teman-teman semua, apakah teman-teman mau melakukannya? Gimana nih Lause? Oh, saya yakin pasti teman-teman sini semua mau bekerja dan melayani Tuhan.
Ya, karena bekerja Tuhan itu sangat menyenangkan. Ya, ayo kita buat kerja buat Tuhan su selalu manise. Pasti Lause. Kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Panggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Lause, tadi kita sudah menyanyikan lagu lebih dalam lagi. Kita mau lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Kita mau bekerja buat Tuhan, karena bekerja buat Tuhan selalu manis, selalu menyenangkan. Apakah begitu saja, Lause? Ya enggak dong ya. Kalau sudah begini, sekarang saya mau tantang teman-teman semua di sini. Apakah teman-teman mau berjanji untuk setia mengikuti Yesus, maupun suka dan duka? Nah, kita harus rajin berdoa, baca Alkitab. Pasti, Lause. Yuk teman-teman semua, mari kita berjanji untuk ikut Tuhan Yesus, setia pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Hai adik-adik, senang sekali bisa melihat adik-adik setia dalam sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Lause mau pergi ke kebun teman Lause. Adik-adik ikut ya sama Lause.
Dah. Welling. Akhirnya kamu datang juga, aku udah tunggu-tunggu dari tadi. Saya baru pernah lihat nih kebunnya Welling, luas banget ya. Wah, sejauh mata memandang hijau semua. Keren. Ya gitu deh. Coba kalau kamu lihat di sana tuh ada pohon apel. Kalau di sana ada pohon nanas, sedangkan di belakangnya ada pohon jeruk. Oh iya, wah buahnya juga cakep-cakep ya, seger-seger loh. Aduh, hebat nih Loso Welling ternyata. Pinter berkebun. Biasa aja. Tapi ntar kamu bantuin aku ya untuk menuai. Ini hasil tuaiannya banyak sekali nih. Oke, siap. Beres. Saya akan bantu Welling. Tapi ngomong-ngomong, mana yang lain? Masa saya doang? Iya sih, soalnya nggak ada pekerja yang lainnya. Berdua doang? Gimana dong? Adik-adik, wah tadi adik-adik ikut kan ya pergi ke kebunnya Welling. Wow, kebunnya luas, tuainya banyak. Tapi masa pekerjanya cuma sedikit, cuma berdua. Bayangkan, adik-adik tahu gak? Tuhan Yesus juga melihat dunia ini seperti sebuah kebun, sebuah ladang yang luas yang siap dituai. Tuhan Yesus berkata, tuaian banyak. Maksudnya, begitu banyak orang yang perlu mendengar tentang berita Injil, berita tentang Tuhan Yesus yang turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita. Tapi Tuhan Yesus juga berkata, kerja sedikit yang mau memberitakan Injil. Jadi di kitab Matius 9 ayat 35 sampai 38, Tuhan Yesus begitu tergerak oleh belas kasihan ketika melihat begitu banyak orang yang lelah seperti domba-domba yang tidak bergembala karena mereka tidak punya Tuhan dalam hidup mereka. Itu sebabnya Ia yang adalah Tuhan pergi berkeliling ke desa-desa, mengabarkan berita Injil, mengajar di rumah-rumah ibadat, menyembuhkan orang dan mengusir setan. Tuhan Yesus sendiri bekerja, Tuhan Yesus menjadi contoh Allah yang mencari manusia berdosa. Dan tidak hanya begitu saja, Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya berdua-berdua untuk melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus. Mengabarkan Injil, mengajar dengan kuasa dari Tuhan. Adik-adik, saya ingin cerita tentang seorang wanita bernama Mary Slessor. Mary Slessor ini adalah orang Skotlandia. Dia lahir di tahun 1848. Jadi udah 174 tahun yang lalu. Wah, lama sekali ya, kita belum lahir. Mary Slessor rajin pergi ke gereja. Dan dia juga rajin mengajak orang ke gereja. Bahkan di daerahnya ada sekelompok anak nakal, anak jalanan yang suka kasar sama dia. Tapi dia berhasil mengajak anak-anak itu ke gereja. Pada usia 28 tahun, Mary membuat satu keputusan besar. Wah, keputusan besar? Apa itu? Mary memutuskan dia ingin menjadi misionaris. Dia ingin pergi ke Afrika. Misionaris adalah orang yang mau pergi ke tempat yang jauh, ke tempat yang asing. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Wah, bayangkan adik-adik, pasti nggak mudah ya jadi misionaris. Harus meninggalkan rumah, keluarga, pergi ke satu tempat yang mungkin nggak nyaman, dan belajar bahasa yang baru, mulai dari nol lagi. Tapi Mary Slessor tetap pergi. Ketika dia sampai di Afrika, setelah beberapa waktu, dia kena sakit malaria. Demam terus, sekujur badannya sakit-sakit. Sehingga dia terpaksa harus kembali ke Skotlandia untuk memulihkan dirinya. Tapi ketika dia sembuh, dia kembali lagi ke Afrika. Di Afrika saat itu ada satu kepercayaan yang sangat mengerikan. Semua bayi-bayi kembar, anak-anak kembar dianggap seperti anak setan. Jadi setiap bayi kembar yang baru lahir akan dibuang ke hutan. Dibiarkan mati kelaparan atau dimakan binatang buas. Mary sangat sedih. Sehingga dia memutuskan dia mau menyelamatkan bayi-bayi kembar itu.
dia mengasuhnya seperti anak-anaknya sendiri. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Mary Slessor ingin pergi, semakin masuk ke pedalaman. Dia ingin mencari suku-suku yang belum mengenal Injil Tuhan, yang belum mendengar Injil Tuhan. Banyak orang saat itu menentang. Mary Slessor ingin pergi ke suku Okoyong. Suku Okoyong terkenal itu berbahaya, tapi dia pergi. Dia pergi mengajak anak-anak kembar asuhannya. Sesampainya dia di pedalaman, di pemukiman suku Okoyong, dia bertemu dengan kepala desa. Kebetulan kepala desa di sana sedang sakit menahun, tidak sembuh-sembuh. Mary Slessor berkata, saya punya obat, saya bawa obat, bolehkah saya mengobati kepala desa? Kepala desa itu, oke, coba aja. Dan Mary Slessor pun mengobati kepala desa itu. Mary Slessor pun berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong jamah kepala desa ini. Dan puji Tuhan, kepala desa itu pun sembuh. Wah, Mary Slessor diterima di desa itu. Dia tinggal di desa itu. Dia bersahabat dengan penduduk suku Okoyong. Dia berhasil mengubah pandangan penduduk suku Okoyong bahwa anak kembar itu anak setan. Jadi orang Afrika mulai terbuka. Oh, anak kembar itu lucu ya. Anak kembar itu juga harus disayang. Seperti itu. Bahkan Mary Slessor sangat dihormati. Jika ada peperangan, jika ada pertengkaran, perkelahian, Mary Slessor akan menjadi hakim. Dia akan menghakimi, dia akan jadi penengah pendamai bagi pihak-pihak yang berkelahi. Dia dijuluki White Queen of Okoyong, Ratu Kulit Putih dari Okoyong. Luar biasa ya adik-adik cerita Mary Slessor ini. Adik-adik, setiap kita dipanggil untuk mengabarkan Injil. Saya tahu itu tidak mudah, itu sangat susah. Kadang-kala kita merasa malu, takut, atau bahkan kita tidak tahu mesti ngomongnya bagaimana ya. Tapi mari kita mulai mendoakan teman kita, saudara kita yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mari kita mulai mengucapkan dengan tulus, Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu. Mari kita mengajak teman-teman kita ke gereja. Mari kita membagi Alkitab ataupun traktat pada mereka yang belum kenal Tuhan Yesus. Kita percaya ada kuasa Tuhan menyertai kita. Seperti dalam ayat hafalan kita hari ini, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi mulai dari lingkungan yang kecil dulu ya teman-teman, adik-adik ya. Mulai dari teman-teman atau keluarga kalian. Kita ulangi ya sekali lagi ya. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea, dan di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, tolong kami bisa berani memberitakan Injil. Bisa rindu memberitakan Injil. Seperti Mary Slessor. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa berkatilah para misionaris dimanapun mereka berada. Kami tahu hidup mereka pasti tidak mudah. Kami mohon berkat Tuhan buat mereka, agar mereka terus setia memberitakan Injil di mana-mana tempat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik.